peternak. Kali ini saya akan membahas mengenai usaha dok ayam kampung dengan dana sebesar 10 juta rupiah. Jadi saya akan menganalisa terhadap 3 pulau besar seperti di Jawa, Sulawesi, dan Papua. Nanti kita lihat sendiri hasilnya bagaimana. Sebelum itu, kita juga harus mempersiapkan segala hal yang perlu dipersiapkan, seperti mental kita sebagai peternak, kemudian dana tadi yang 10 juta, apakah melalui tabungan kita atau melalui pinjaman ataupun melalui kerjasama, itu bisa kita dapatkan. Kemudian akan diatur juga masalah kandang, peralatan, dan kemudian alat tetas mucang. Nah, untuk alat tetas mucang atau ATM bisa lihat video-video berikutnya. Dan jangan lupa juga untuk melihat video tentang 7 prinsip beternak ala Pak Broto. Karena dari situ kita bisa mempunyai alur untuk memulai berternak. Untuk mempersingkat waktu, mari kita sama-sama melihat bagaimana analisa dari usaha dok ayam kampung dengan dana sebesar 10 juta tersebut. Sekarang kita akan membahas tentang usaha dok ayam kampung di Pulau Jawa. Jadi perkiraan pengeluaran yaitu ada biaya investasi dan kedua biaya operasional. Untuk biaya investasi ada biaya pembuatan kandang. Jadi di sini kandang dibuat 6 kotak. Dia memanjang 12 meter, lebarnya 1,5 meter. Ini tiap kotak 1,5 kali 2 meter. Ini bahan-bahan yang diperlukan dan jumlah untuk pembuatan kandang ini di daerah Jawa sekitar 3.114.000. Untuk peralatan kandangnya yaitu tempat minum dan makan sebesar 132.000. Kemudian kita menggunakan alat tetas mucang ATM di mana ada memakai 4 buah termostat dan kemudian 4 yang lainnya dari ember utama diparalelkan lagi ada 4 buah. Jadi semuanya ada 20 ember. Nah, biayanya ini sekitar 454.000. Jadi jumlah biaya investasi keseluruhan ada 3.700.000. Nah, kita lanjut ke biaya operasional. Biaya operasional seperti pembelian indukan. Untuk daerah Jawa, jagonya 6 ekor kali 150. Kemudian babonnya saya kasih harga 70.000. Kita ada 50 ekor. Jadi di sini 1:8. 6 kali 8 adalah 48. Yang 2 itu adalah cadangan. Tidak apa-apa kita kasih masukan ke kandang. Ada yang 9 tidak apa-apa. Jadi jumlah pembelian indukan ini 4.400.000. Untuk pakannya kita beli 4 karung. Ini cukup untuk sebulan. Untuk 56 ekor ayam. Di mana harga pakan 250.000. Contoh ini contoh pakan komplit EH818. Bisa yang lain lebih murah atau bagaimana, itu tidak apa-apa. Harganya 1 juta. Vitamin obat-obatan kita ambil 120.000. Kemudian listrik per bulan 225. Biaya tak terduga lain, nah, kita ambil 555. Karena ini semuanya uang yang sisa dari 10 juta. Nah, jadi operasional ini 6.300.000 ditambah dengan investasi 3.700.000, dia menjadi pas 10 juta. Jadi 50 babon ini menghasilkan sekitar 950 butir telur per bulan jika dipelihara secara intensif dalam kandang postal alas liter. Nah, itu yang kandang kita buat tadi.
telur yang ditetaskan mungkin sekitar 900-an. Karena ini kita seleksi dari yang retak, terlalu kecil, terlalu besar. Nah, ini kita masukkan ke mesin tetas. Dengan alat mesin tetas ATM, dia bisa menetas sekitar 800-an lebih, 825. Dan nanti yang akan dijual sebanyak 816 karena ada tambahnya 2 setiap boxnya. Jadi 8 box itu 816 dog. Nah, coba bagaimana alur case-nya. Jadi di bulan pertama ini kita belum menghasilkan. Hanya ada pengeluaran dari yang biaya pakan, vitamin, dan listrik sebesar 920. Ini tadi yang telah kita sediakan terpakai di bulan 1. Kemudian di bulan 2 sudah ada pemasukan. Dan ini pengeluarannya, pakannya 168 kilo. Ini agak kecil karena dia kan dalam sebulan tidak full. Nah, ini baru full 1 bulan. Jumlahnya 1.120.000. Jadi ini biaya pengeluaran setiap bulannya. Rutin setiap bulan. Dan inilah pemasukan kita dengan penjualan 8 box dog dengan harga 6.000. Ini untuk Pulau Jawa ini yang paling kecil ini 6.000. Saya ambil yang kecil saja untuk menjaga kemungkinan sebesar 4.800.000. Keuntungan per bulan adalah 4.800.000 dikurang 1.120.000, 3.680.000. Jadi ini kalau jalan terus setiap bulan, ini yang kita akan dapatkan dari modal 10 juta tadi. Bagaimana untuk daerah Pulau Sulawesi, terutama di sini sambil contoh Sulawesi Selatan. Nah, untuk daerah Sulawesi kita hanya bisa membuat 5 kotak dengan dana 10 juta itu. Jadi memanjangnya ke sana 10 meter, 1,5 kali 10 meter. Biayanya itu sekitar 2,7 juta. Nah, untuk peralatan kandang 210 sama dengan Jawa, semucang juga sama dengan Jawa. Jadi nilai investasi ini 3.368.000. Nah, bagaimana dengan biaya operasional? Karena harga ayam di Sulawesi lebih mahal daripada di Jawa, itu menyebabkan kita hanya 5 kotak tadi. Jadi 5 ekor jantan dan 40 ekor babon. 5 kali 8 karena 1:8. Jadi totalnya semua 5 juta lebih. Untuk pakannya cukup 3 karung, 750.000, vitaminnya, listrik. Jadi ini jumlah biaya operasional, jumlah dari 1, 2, dan 3, 4 ini 6.632. Nah, total dari keseluruhan yaitu 10 juta. Dari biaya investasi 3,368 juta ditambah dengan biaya operasional, semuanya dana cash untuk biaya tak terduga. Jadi uang yang tersisa 262.000. Jadi untuk 40 babon menghasilkan kurang lebih 700 butir. Yang bisa ditetaskan sekitar 670. Kemudian hasil penetasan sekitar 600 lebih. Dan akan dijual sebanyak 6 box. Ini ilustrasinya untuk bulan pertama. Ini adalah pengeluaran. Jadi pakan tadi yang kita beli, vitamin apa dengan listriknya tadi, itu kita pakai di bulan pertama dari yang sini. Kemudian di bulan kedua, ini adalah pengeluaran tambahan lagi untuk pakan, vitamin, kemudian listrik. Dan di bulan kedua ini kita juga ada pemasukan, yaitu penjualan dog sebanyak 6 box. Jadi harga di Sulawesi sekitar 8.500-an. Ada yang 8.000, ada juga 9.000, bahkan sampai 10.000 tergantung daerahnya. Jumlahnya 5.100.000.
Jadi keuntungan per bulannya 4.145, yaitu 5.100.000 dikurangi 955.000 dari modal 10 juta. Ini adalah keuntungan untuk daerah Sulawesi. Bisa lebih besar dan bisa juga lebih kecil, tapi tidak terlalu beda jauh. Sedangkan untuk wilayah Papua, kita akan membuat 4 kotak saja dengan dana 10 juta. Jadi jumlah pembuatan kandangnya 2.390, perawatan kandang 200, alat tas ATM-nya 635.000. Jadi totalnya untuk biaya investasi 3.225.000. Kemudian untuk biaya operasionalnya, karena dia 4 kandang berarti 4 ekor jago. Nah, ini harga jagonya 225 per ekor, dan babonnya 32 ekor, harga per ekornya 150. Jadi totalnya untuk pembelian indukan 5.700.000. Pakannya cukup 2 karung 640.000, per karung 320.000. Kemudian vitamin dan obat 105, listrik. Nah, jumlahnya 330. Jadi biaya operasional ini 6.775 ditambah dengan biaya investasi 3.225, totalnya ini 10 juta. Jadi dana cash dari biaya tak terduga sebesar 105.000. Jadi ini untuk 32 babon menghasilkan sekitar 600 butir telur jika dipelihara secara intensif. Yang bisa kita tetaskan sekitar 560, dan diharapkan menetas sekitar 510 ekor dok. Bisa kurang, bisa juga lebih. Jadi akan dijual sebanyak 5 box. Ilustrasi untuk bulan pertama, pengeluaran 751 dari yang disediakan dari biaya operasional awal. Di bulan kedua, pengeluaran di sini juga sudah ada pemasukan, yaitu penjualan dok sebanyak 5 box, di mana harga per ekornya 12.000. Ini yang terendah di daerah Papua Timika. Jadi 5 box kali 12.000, 6 juta. Jadi keuntungan per bulan 5.050.000. Dari 6 juta dikurang 950.000 dari modal 10 juta rupiah. Jadi bisa kita lihat bahwa tiap-tiap daerah itu berbeda keuntungannya, di mana keuntungan terbesar di Papua, di mana juga di sana biaya hidup itu mahal sebesar 5 juta, sedangkan di Sulawesi 4.145 dan di Jawa 3.680. Untuk daerah Kalimantan itu dia di atas dari 4.145, sekitar 4,5 juta. Tapi masih di bawah Papua. Begitu juga di daerah Sumatera, karena harga dok di sana sekitar 8.000-an, 7.500. Jadi dia di bawah dari Sulawesi, tapi keuntungannya masih di atas Jawa. Hampir 4 juta lah. Demikian pembahasan kita mengenai perencanaan usaha dok ayam kampung dengan dana 10 juta rupiah. Semoga bermanfaat.